Siji limo pitu. Podcast ternyata nih. Kita punya ekspektasi yang tinggi banget terhadap dunia perkuliahan gitu ya Kak. Mulai dari pengen ikut lomba langsung menang. Sebenarnya yang sudah Joy sampaikan tadi itu adalah hal yang wajar dan bisa saya istilahkan itu bakalan dirasakan oleh setiap mahasiswa. Dan sebenarnya hal itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa kita itu gagal, kita tertinggal. Contohnya kayak tugas-tugas yang menumpuk, tugas organisasi mungkin, kemudian tugas kuliah gitu ya, dalam satu waktu itu dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kita bingung nih, mau mulai yang dari mana ya? Karena Hai Sobat Ternyata, kembali lagi di podcast Ternyata. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semangat terus dalam menjalani perkuliahannya. Nah, mungkin Sobat Ternyata ada notice nih, ada yang berbeda dengan podcaster hari ini. Jadi sebelumnya kenalin, aku Joy, dan aku tidak sendirian, aku bersama dengan... Hai semuanya, perkenalkan aku Della yang bakal nemenin Sobat Ternyata nih di obrolan santai tapi tetap relate sama kehidupan mahasiswa. Bener banget. Jadi hari ini aku dan Della akan nemenin Sobat Ternyata buat ngobrol santai tentang hal yang pastinya menarik banget. Nah, podcast Ternyata kali ini akan mengusung tentang tema kisah inspiratif mahasiswa mengubah tantangan menjadi kesuksesan di masa depan. Nah, tetapi tenang saja, kita tidak hanya bahas soal suksesnya saja, tetapi justru kita akan mengulik tentang proses yang ada di baliknya, karena pastinya akan ada banyak banget struggle yang kita lewati, seperti itu. Bener banget tuh Joy, karena di setiap pencapaian pasti di baliknya ada rasa capek, kita ngerasa tertekan, bahkan ada fasenya tuh kita ngerasa tertinggal gitu ya, dan itu seringkali dialami oleh mahasiswa. Makanya hari ini kita akan bahas tentang realita kehidupan mahasiswa, mulai dari ekspektasi, titik terendah, dan sampai bagaimana kita bangkit melaluinya. Nah Joy, hari ini kita nggak sendirian, kita sudah bersama narasumber keren kita yang punya banyak pengalaman inspiratif dan tentunya berhasil meraih pencapaian yang luar biasa. Wow. Salah satu pencapaian terbesarnya, beliau sendiri merupakan leader dari LKM Prisma yang sudah membawa Prisma nih mewakili kontingen UB dan mendapatkan pendanaan hingga meraih penghargaan terbaik 1 di ajang PPK Ormawa 2025. Wah, keren banget nih Joy. Wow, oke, kita sapa dulu narasumber kita. Halo Kak Ingrid, selamat malam. Halo Kak Ingrid, selamat malam. Joy, Della. Iya Kak, jadi gimana Kak kabarnya hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah baik, sehat. Joy, Della gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak sudah hadir di podcast episode kali ini. Mungkin boleh nih Kak diceritakan sedikit tentang kesibukan Kakak akhir-akhir ini. Oke, Della, Joy, dan juga teman-teman podcast Prisma semuanya. Untuk kesibukan saya, kebetulan saya kan saat ini sedang menjalani semester 8. Otomatis kesibukannya itu ya menjalani tugas akhir skripsi gitu. Dan kebetulan juga sekarang masih dalam ikatan tanggung jawab di organisasi lain, sehingga ya masih sedikit-sedikit nyambi lah di sana gitu. Oke. Jadi kalau dari kesibukan Kakak nih di semester-semester sebelumnya nih Kak, kira-kira apa nih kesibukan semester sebelumnya? Oke, untuk kesibukan di semester sebelumnya kan berarti di tahun 2025 kemarin ya teman-teman. Ya. Itu kesibukan yang paling utama itu adalah sebenarnya bisa aku katakan fokus ke skripsi dulu, penyusunan proposal ya waktu itu. Kemudian dulu itu masih menjalani program PPK Ormawa, mulai dari tahapan penyusunan proposal, kemudian sampai dengan proposal itu didanai oleh Kemendikti gitu. Nah, selain itu juga aku juga dalam ikatan organisasi lain itu namanya Genbi, mungkin teman-teman tahu ya di sana. Kebetulan aku juga diamanai sebagai ketua di sana. Otomatis kan menghandle beberapa kegiatan, istilahnya membawahi beberapa kegiatan, harus mengagendakan rapat dan lain sebagainya. Itu menurutku sedikit kesibukan di tahun 2025. Sedikitnya banyak ya Kak. Oke nih Kak, jadi kan tadi itu udah keren banget nih
udah jadi leader di PPK Ormawa sampai mendapatkan pendanaan dan bahkan meraih penghargaan terbaik di ajang PPK Ormawa tahun 2025 kemarin. Tapi ini pastinya itu sibuk banget gitu kan ya, sibuk Benar. banget. Tapi aku kepo nih Kak, kira-kira apa sih lika-liku dan gimana lika-liku selama menjadi pemimpin di PPK Ormawa saat itu? Oke teman-teman, mungkin di sini saya izin mewakili tim saya di PPK Ormawa ya. Gimana lika-likunya hanya kita dan mereka yang benar-benar tahu gitu teman-teman. Sebenarnya lika-liku awal yang paling utama itu adalah bagaimana kita memanajemen waktu sih teman-teman. Karena di program itu kita kan nggak cuma untuk meningkatkan kapasitas organisasi kemahasiswaan aja, tetapi kita juga melibatkan desa, karena kita kan fokusnya membangun desa ya istilahnya. Kita istilahnya harus berkoordinasi selalu dengan pihak desa, otomatis dalam prosesnya itu kita selalu berkutat dengan rapat, kemudian berkutat dengan koordinasi. Koordinasi itu banyak teman-teman, koordinasi dengan dosen pembimbing, kemudian kita harus koordinasi dengan pihak desa. Di pihak desa pun dirincikan lagi, ada kepala desa, ada ibu PKK, Kompleks gitu ada ya. ketua KWT, dan itu beda-beda. Iya. Terus malamnya kita harus rapat internal. Rapat internal pun juga bukan hanya rapat internal aja, itu ada rapat dengan pihak UB juga. Jadi istilahnya hari-hari itu hanya rapat dan rapat. Terkadang aku juga dan juga teman-teman tuh istilahnya kewalahan gitu untuk membagi waktunya, tapi karena berkat konsistensi yang kuat, semangat untuk meraih pendanaan saat itu ya, dan juga kita juga punya semangat dan juga tekad untuk masuk ke dalam ajang Abdidaya saat itu, sehingga lika-liku itu kita jalani dengan ikhlas, kita jalani dengan penuh semangat. Alhasil alhamdulillah singkat cerita waktu itu tuh bisa masuk ke dalam ajang Abdidaya seperti itu. Wah, keren banget nih Kak. Mungkin dari lika-liku yang udah dijalani sepanjang PPK Ormawa itu, pembelajaran apa nih Kak yang bisa dipetik selama menjalankan prosesnya? Tadi apa? Maaf. Pembelajaran yang bisa Pembelajaran. dipetik. Tadi lika-liku sudah ya teman-teman. Iya. Kalau pembelajaran tadi itu sudah sempat ku sebutin sebelumnya. Ternyata aku tahu ternyata konsistensi itu penting banget. Motivasi diri sendiri itu penting banget. Kemudian karena kita dalam PPK Ormawa itu kan berinteraksi dengan orang lain ya. Kita komunikasi dengan orang lain. Ternyata komunikasi itu penting banget. Komunikasi efektif itu penting banget. Kita harus memahami karakter setiap orang. Terutama kita kan berkutat di desa, kita berkoordinasi dengan pihak desa, otomatis di desa tuh ada budayanya sendiri-sendiri. Kita harus menyesuaikan. Ternyata oh gini pengabdian tuh, ternyata kita harus menyesuaikan kebutuhan desa. Kita harus menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di sana. Kalau kita di kota-kota mungkin biasanya seperti ini, tapi kalau di desa itu seperti ini. Sebenarnya kemarin ada sedikit ini sih guys dengan pihak desa gitu ya, ada sedikit kesalahan kita karena kita memang belum tahu budaya yang di sana tuh seperti apa. Tapi karena kita yakin bahwasanya setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, otomatis langkah pertama yang kita lakukan ketika dihadapkan dengan masalah, waktu itu sedikit masalah, kita hadapi dengan penuh berani gitu. Kita datang baik-baik ke pihak desa, kita menyadari kesalahan kita gitu ya istilahnya. Ya alhamdulillah semua berjalan dengan baik sampai akhirnya tadi dapat ini pendanaan ajang Abdidaya dan meraih kategori tadi emas membawa Prisma. Keren banget nih Kak. Nah, sahabat Prisma, melalui segala proses yang cukup padat disebutkan oleh kakaknya, tentunya kita itu sebagai mahasiswa sering melewati fase-fase capek, ngerasa bingung atau merasa gagal dan bahkan tertinggal gitu ya teman-teman. Tetapi itu sebenarnya adalah hal yang sangat amat wajar banget. Tetapi tinggal bagaimana untuk kita menghadapi dan menyikapi hal tersebut ke depannya, seperti itu. Nah Kak, untuk pertanyaan pertama ini aku cukup kepo banget nih. Kan pastinya nih, kita pada saat menjadi mahasiswa baru di awal-awal itu kayak kita punya ekspektasi yang tinggi banget terhadap dunia perkuliahan gitu ya Kak. Mulai dari pengen ikut lomba langsung menang, terus dapat IPK 4, ikut organisasi, kepanitiaan dan lain sebagainya. Tapi giliran di tengah-tengah perjalanan kita melalui proses tersebut, malah kita itu ngerasa kayak kok ini kayak hilang arah gitu kan ya Kak, atau merasa tertinggal.
Nah, menurut kakak sendiri nih, kenapa hal itu bisa sering terjadi dan gimana sih cara kita untuk menghadapi ke depannya? Seperti itu. Oke, Joy. Sebenarnya yang sudah Joy sampaikan tadi itu adalah hal yang wajar dan bisa saya istilahkan itu bakalan dirasakan oleh setiap mahasiswa. Dan sebenarnya hal itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa kita itu gagal, kita tertinggal, kita nggak bisa berkembang seperti teman-teman yang lainnya tuh nggak sama sekali. Melainkan hal itu adalah proses pendewasaan diri yang membentuk cara berpikir kita, mengubah pola pikir kita lah istilahnya ya, membentuk karakter kita menjadi lebih baik, kemudian menguatkan mental kita dan membantu dalam mengarahkan kita ke depannya tuh bakal seperti apa, seperti itu. Namun yang sangat disayangkan, sebagian besar mahasiswa termasuk saya juga sempat mengalami hal ini teman-teman. Ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, terkadang kita fokus ke masalahnya, kita fokus dengan yang tadi kalian sampaikan, kehilangan arah dan sebagainya, dan tidak mengutamakan solusinya gitu, solusi untuk mengatasi masalah itu. Dan lambat laun ketika kita fokus ke masalah yang kita hadapi, otomatis kita menyalahkan diri sendiri, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kemudian merasa bahwa kitalah satu-satunya orang yang berjalan paling lambat. Dan sebenarnya pola pikir seperti itu tuh harus kita luruskan. Kalau menurut saya, kenapa dibandingkan kita menyalahkan diri sendiri, kenapa kita nggak ubah pola pikir itu dengan refleksikan ke diri kalian sendiri, tanyakan ke diri kita, apa sih yang saya rasakan saat ini, apa penyebabnya, dan langkah apa yang bisa saya lakukan untuk keluar dari fase itu gitu. Nah, karena kalau kita fokus ke fase-fase tadi, fokus ke menggalaukan kesedihan-kesedihan tadi lah istilahnya, kehilangan arah dan sebagainya, itu hanya buang-buang waktu, kita semakin menguras energi, overthinking, dan tanpa kita sadari kita menyakiti diri kita baik secara mental maupun emosional. Dan hal itu perlu dibenahi teman-teman. Perlu diketahui bahwasanya setiap orang kan tentunya punya kemampuan dan kapasitasnya sendiri-sendiri, otomatis tekanan, cobaan dan juga ujiannya itu beda-beda. Sehingga jangan sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain, segera refleksikan diri kalian, dan perlu diingat bahwa bukan siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling berani untuk memulai dan melangkah di setiap prosesnya. Seperti itu. Benar banget nih, Kak. Berarti kita harus fokus sama solusinya ya teman-teman, bukan kepada masalahnya. Dan yang paling penting bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang berani memulai untuk melangkah dan menyelesaikan prosesnya. Benar banget, Bella. Oke Kak, mungkin kita ke pertanyaan yang berikutnya ya Kak. Di kalangan mahasiswa ini kan kadang kita ngerasa gini-gini aja ya Kak hidup ini, terus ngerasa stuck, pastinya tuh stagnan gitu-gitu aja. Nah menurut Kak Ingrid nih, langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari fase stagnan itu? Oke, Bella dan Joy dan teman-teman podcast Prisma semuanya, langkah yang bisa kita mulai sebelum aku jawab itu ya teman-teman. Sebenarnya kondisi stagnan atau nge-stuck itu terkadang hadir ketika kita dihadapkan dengan tanggung jawab yang banyak dalam satu waktu. Contohnya kayak tugas-tugas yang menumpuk, tugas organisasi mungkin, kemudian tugas kuliah gitu ya, dalam satu waktu itu dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kita bingung nih mau mulai yang dari mana ya. Karena menurut kita sama-sama penting gitu. Yang ini penting, yang itu juga penting, deadline-nya sama pula. Dan terkadang kita bingung dan perlu kita sadari bahwa kita tuh buang-buang waktu gitu teman-teman. Buang-buang waktu hanya memikirkan kapan mulainya gitu. Itu Benar, yang Kak. pertama. Kenapa kita nge-stuck? Itu menurutku mungkin teman-teman juga ngerasa ya. Kita nge-stuck karena kelamaan berpikir gitu. Kenapa enggak kita mulai dari langkah kecil dulu dan kita lakukan secara berulang seperti itu. Contoh misal dari Della sama Joy besok mau ujian ya, minggu depan mau ujian ya, dari sekarang dicicil gitu belajarnya, mungkin di pagi hari 15 menit pertama, terus istirahat, nggak apa-apa besoknya belajar lagi, ditambah waktunya 20 menit lagi, ditambah frekuensinya ditambahkan gitu kan, lama-kelamaan kalian semakin paham materi apa yang nantinya bakal keluar di ujian kalian. Mulailah dari langkah yang kecil. Kemudian kalian bisa buat to-do list teman-teman, bisa dirancang kiranya agenda apa yang akan kita lakukan di esok hari gitu. Karena kalau saya pribadi gitu, misal sudah saya
ini sih, bandingkan sih. Misal hari ini, besok nggak nentuin nih malamnya bakal besoknya bakal ngapain, malamnya nggak ditentukan, ya besok bakal bingung, bangunnya siang dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan muncul seiring berjalannya waktu ketika kita tidak merencanakan sebelumnya. Dari awal. Gitu, ya. Intinya ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang stagnan, itu tentukan tujuan, kemudian buat to-do list, dan itu tadi, mulailah dari langkah kecil terlebih dahulu. Jangan muluk-muluk mau hasil yang cepat tapi kalian nggak mau nikmatin prosesnya gitu. Bener banget tuh Kak, bener. Kembali lagi ke Gitu. konteks. Ingat bahwa mulai dari langkah-langkah kecil dulu teman-teman. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di tengah rasa malas yang mungkin muncul di saat-saat seperti itu ya Kak, rasa malas, rasa jenuh. Nah, kira-kira menurut Kakak ini seberapa penting sih kekuatan mental dalam menjaga konsistensi, dan gimana cara kita melatih kekuatan mental tersebut gitu Kak? Oke, Joy dan juga Della dan teman-teman semua, sebenarnya mental yang kuat itu bisa dilatih teman-teman ketika kita membiasakan diri kita itu untuk melakukan hal-hal yang positif. Istilahnya istilah hari-hari kalian dengan kegiatan gitu. Jangan habiskan waktu kalian dengan ya main gadget, kemudian games, tiktokan dan lain sebagainya. Itu kan nggak apa-apa sebenarnya untuk merefreshkan otak, tapi kan ada batasannya seperti itu. Nah, kembali lagi, mental yang kuat itu bisa terbentuk ketika kita sering menghadapi tantangan, kita sering dihadapkan dengan jatuh bangunnya hidup gitu. Kita kan akan terlatih ya, kita semakin kuat dan lain sebagainya. Nah, cara untuk membangun mental yang kuat tadi itu bisa dimulai dengan kita keluar dari zona nyaman. Mungkin kita dulu waktu SMA kita masuk ke fase-fase yang ya sekolah, kemudian pulang sekolah makan, nonton, tidur, ngerjain PR kalau ada PR gitu. Tapi ketika kita masuk ke dunia perkuliahan, otomatis kan tanggung jawab itu semakin banyak, kita harus mandiri dan lain sebagainya. Itu tuh membentuk mental kita harus semakin kuat, mandiri dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, benar banget itu yang dikatakan Mbak. Bener banget. Ingrid, keren. Oke Kak, ini terakhir nih dari diskusi kita, pembahasan kita yang tadi. Kalau menurut Kakak nih, kalau kita ingin jadiin 2026 ini titik balik di kehidupan kita, apa langkah yang harus kita lakukan? Dan kalau dari Kakak sendiri mungkin ada pesan untuk sobat ternyata nih yang lagi berjuang. Oke, Della, Joy dan juga teman-teman semua, titik balik itu sebenarnya bisa saya artikan sebagai perubahan mungkin ya. Iya, benar, perubahan benar, dalam benar. diri gitu. Sebenarnya hal yang mendasari perubahan dalam diri itu adalah bagaimana cara kita berpikir, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar cara berpikir setiap orang itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu grow mindset dan fixed mindset. Kalau grow mindset itu kita punya pemikiran yang maju, membangun, dan ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, kita nggak gampang menyerah gitu. Kita mau mencoba. Nah, ketika kita punya pemikiran yang termasuk dalam kategori fixed mindset tadi, itu pemikirannya tuh nggak membangun. Jadi ketika dia dihadapkan dengan gagal, kesalahan, dia nggak mau membenahi hal itu. Nah, itu mungkin kalian bisa merefleksikan diri, evaluasi diri, kita masuk ke kategori yang mana gitu. Nah, lalu bagaimana langkah konkret untuk membangun perubahan dalam diri, yaitu kita harus membangun kesadaran diri atau yang sering dikenal sebagai self awareness. Kita harus tahu kekuatan kita, di mana letaknya, kelemahan kita apa, kemudian hal-hal apa sih yang menyebabkan diri kita tuh nggak berkembang gitu. Nah, ketika kita sudah memahami diri kita sendiri, otomatis kan kita tahu ke depannya itu akan seperti apa. Kalau misalnya Joy, Della punya kelebihan, ya manfaatkan kelebihannya itu. Punya potensi, misal kan sekarang Della jadi podcaster, Joy jadi podcaster. Sudah keren loh ini. Jadi manfaatkan ke depannya, kalau ada kesempatan-kesempatan yang datang, ya ikuti gitu. Usahakan ikuti apapun kesempatan yang hadir di hidup kalian. Kemudian tadi yang saya sampaikan adalah yang pertama tadi apa guys? Aku lupa. Kalau yang pertama tadi, Ayo. ya, kalau ada kesempatan kita ikutin Kak. Kesempatan diikutin. Kalau yang sebelumnya itu kita harus punya Betul. growth mindset. Ya, grow mindset. Punya, ya intinya kalian harus self awareness tadi.
Terus tentukan prioritas yang realistis. Kalian ya, kita sebagai mahasiswa kan harus punya skala prioritas ya. Itu juga yang menentukan apa ya, rencana-rencana kita ke depan. Jangan sampai misal kita besok ujian, kalian juga punya kesibukan lain tapi yang apa ya istilahnya diprioritaskan tapi nggak mendesak, tapi itu yang kalian utamakan itu kan salah ya. Kalian tentukan skala prioritas tadi, kemudian ya kalian harus berani untuk melepaskan sayap-sayap ketakutan di pundak kalian gitu. Kalau mau membangun perubahan dalam diri tuh jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut untuk mencoba, karena banyak orang pintar teman-teman, tapi nggak banyak orang yang mampu untuk memaksimalkan kepintarannya. Banyak orang pintar tapi banyak orang yang masih takut untuk maju gitu. Contohnya aku dulu waktu jadi staf magang ya, aku dulu SMA kan minim pengalaman ya teman-teman, tapi ketika menemukan lingkungan yang tepat di Prisma gitu, alhamdulillahnya pikiranku semakin terbuka ketika diamanahi misal sebagai langkah kecil ya tadi aku sampaikan, sebagai MC misal. Aku tuh nggak pernah jadi MC gitu pas SMA, gimana, tapi ada kakak-kakak Prisma yang menguatkan saat itu, oh bisa Ingrid, latihan, oh akhirnya bisa. Dan otomatis kan karena pengalaman pertama jadi MC ada kekeliruan, jangan pernah takut salah, intinya jangan pernah takut salah. Ditertawakan tuh wajar. Misal salah, grogi, ini gemeteran gitu ya. Itu kan pasti ada yang diketawain gitu kan. Jangan pernah malu, jangan pernah takut, karena dari situlah kita bisa berkembang ke depannya teman-teman. Benar banget. Betapa insightfulnya kakak ini ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil Oh ya, dari satu podcast lagi. hari ini. Aku tekankan lagi, setiap ada kesempatan jangan dilewatkan, karena kita nggak bakal tahu dari pintu-pintu mana ke depannya itu akan membantu kita ataupun jadi modal kita gitu loh untuk berkembang ke depannya gitu. Manfaatkan selagi kalian bisa, lakukan selagi itu positif. Itu intinya. Keren banget. Intinya teman-teman, jangan pernah melewatkan kesempatan apapun itu. Oke, dari obrolan santai kita hari ini nih, kita jadi semakin sadar ya Dela, bahwa kehidupan mahasiswa itu tidak selalu mulus. Ada fase capek atau bahkan ngerasa tertinggal. Itu sangat amat wajar banget ya Dela. Bener banget Joy, yang penting adalah bagaimana kita tetap berjalan dan belajar dari proses tersebut ya Joy. Iya betul banget. Nah buat sobat ternyata yang lagi berjuang nih, semoga episode ini bisa menjadi pengingat kalau kalian itu tidak sendirian. Dan jangan lupa selalu ingat bahwa perubahan itu datang dari langkah kecil yang konsisten. Terima kasih banyak Kak Ingrid sudah hadir bersama dengan Terima kasih kami. banyak. Joy, Dela, dan teman-teman Prisma semuanya. Oke. Dan untuk sobat ternyata yang sudah menyaksikan sampai akhir, terima kasih banyak ya. Oke, aku Jaidan. Aku Dela, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, Like, dan share podcast Prisma Ternyata. sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.